Melayu atau manakah nanti kita kupas. Nah, Carubuk ini kalau kita melihat dari sisi sejarah ya, itu kan lekat sekali dengan kisah Kanjeng Sunan Kalijaga. Betul. Memiliki dapur Carubuk itu bisa merengkuh semua lapisan masyarakat ya. Keren pemirsa. Halus sekali ya, halus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Alas 9 CJ. Apa kabar saudara-saudaraku? Dan kembali saya menemui Anda bersama Ki Satrio. Beliau ketua dari Paguyuban Pelestari Budaya Pusaka Nusantara. Dan sekarang kita akan mengulas pusaka yang mana nih? Monggo Gus. Wow, dari sandangannya keren men. Oh. Jadi dari sandangannya terbayang isinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya. Monggo Gus. Wow. Ayo. Kalau begini saya ingat dulu pernah bahas pusaka gaya-gaya Melayu. Melayu atau manakah nanti kita kupas bersama Ki Satrio. Kita langsung Ki, monggo. Ini keris dapur Carubuk Gus. Oh, Carubuk ya? Iya, Carubuk lu 71 2 3 4 5 6 7 ya. Tapi ini keris-keris era Melayu Bugis ini Gus menurut saya. Melayu Bugis. Iya. Kenapa saya bilang Bugis? Ini pertama kita lihat dari ini gonjo. Kalau keris Melayu umumnya itu gonjonya naik, bukan nunggak ya, beda antara naik dan nunggak. Kalau nunggak itu kan cenderung sini melengkung ke atas. Kalau naik, kan naik, ini yang naik kan. Jadi nggak lurus kan? Ini kan naik ya. Iya. Nah, di bagian antara bilah dan gonjo itu naik. Nah itu, ini keris Carubuk Melayu Bugis. Gitu. Jadi di sini ya, bukan nongka tetapi naik ya. Kita perhatikan pemirsa. Kemudian ciri khas lain di selain tadi apa? Looknya ada 7, kemudian ada kembang kacang. Kembang kacangnya berbeda kan, ya, kayak gini, berbeda dengan yang umum kita temui di Pulau Jawa ya. Jadi ini masuk kembang kacang ya. Terus ini berarti jalen. Ini jalen pemirsa. Kemudian ini lambe gajah satu ini. Satu ya. Lambe gajah satu. Nah, Carubuk ini kalau kita melihat dari sisi sejarah ya, itu kan lekat sekali dengan kisah Kanjeng Sunan Kalijaga. Betul, ya. Lah, umum orang kan ketika melihat Sunan Kalijaga itu Jawa gitu, belangkonan kayak saya. Betul. Tapi ternyata kan tidak seperti itu ya. Beliau juga pernah ada disebut juga Syekh Malaya. Nah, kaitannya dengan pusaka ini, apakah pengikut Kanjeng Sunan Kalijaga kalau dikira-kira gitu ya? Mungkin kali ya Gus. Karena saya juga kurang begitu paham tentang sejarah itu. Tapi yang pasti ini masuk Carubuk ya. Iya. Versi Melayu Bugis. Kalau ininya jelas banget ini. Ya, ini apa bahannya Ki? Kayu gading bukan? Bukan, itu mungkin tanduk kali ya Gus. Oh iya iya. Nah, Carubuk sendiri itu kalau dari filosofi, pengertian dari Carubuk itu secara filosofi? Carubuk itu kalau menurut saya filosofinya itu adalah Sang Empu itu berharap yang memiliki dapur Carubuk itu bisa merengkuh semua lapisan masyarakat ya, baik dari yang baik maupun yang kurang baik, bahkan yang buruk sekalipun ya. Jadi biar bisa ngemong. Oh, ini kan kalau kita umpamanya dalam babatan Najawi Al-Tawfi benar, berarti kan di era Kanjeng Sunan Kalijaga ya, yang memerintahkan Empu Supomandrangi. Oke, kalau dari Carubuk tadi secara makna filosofinya lebih kepada pengayoman atas semua masyarakat. Jadi diharapkan pemegangnya ini memiliki sifat pemelihara ya. Kalau dari sisi pamor, ini pamornya keren pemirsa. Halus sekali ya, halus ya. Apa ini pamornya? Kalau dari pamor menurut saya ini bisa wasing utang ya Gus. Ini ada bulatan-bulatan yang lonjong, itu identik dengan pamor wasing utah.
Wosing Wuta. Iya. Jadi biasanya mendengar istilah was wuta, ini was ing wuta. Aha, mungkin biar ingat lagi, wosing wuta itu apa perbedaannya dengan was wuta? Iya. Beras tumpah. Kalau beras ing tumpah bagaimana itu? Kalau was wuta itu benar-benar tumpah. Kalau wosing wuta itu hanya sekedar tumpah. Oh, ini sekedar tumpah, tapi pemaknanya secara filosofi adalah apa, harta atau rezeki ya, rezeki yang berlimpah, rezeki yang rizqan wasi'an halalan thayyibah. Terus itu juga ada lagi pamor Rojo Gundolonya nih, Gus. Oh iya, pemirsa, ada Rojo Gundolo. Ini dua-duanya ya? Milik Bigfoot ya. Nih yang satu ya, yang bagian sini. Betul. Ini Rojo Gundolo. Tapi bukan putra petir, bukan ya? Iya. Nah, ini juga Rojo Gundolo para pemirsa. Kan tampaknya begitu. Tapi kita melihat yang sisi ini masuk Rojo Gundolo kayak sosok makhluk. Iya, kayak sosok makhluk, kayak sosok raksasa ya. Iya, betul. Kira-kira apa pengertiannya? Rojo Gundolo sendiri, pengertian saya itu filosofinya aja. Itu untuk proteksi gitu, untuk proteksi. Apa itu? Ada juga itu pernah saya nanya, ya tergantung seperti apa siratan dari gambarnya. Kalau ini kan kelihatannya kayak raksasa jaga gitu. Kalau ini bukan, kayaknya sebelahnya ini pemirsa, ini kira-kira apa ya ini ya? Ini apa masuk ke Nunggak Semi itu? Enggak juga sih. Enggak ya? Itu kalau di bawahnya kecil ini kayak batu lapak ya? Iya, kalau di bagian bawah pemirsa itu kayak batu lapak. Inilah salah satu kekayaan dari pamor Tiban ya, masuk pamor Tiban. Apa perbedaannya pamor Tiban dengan pamor Rekan itu? Kalau pamor Tiban itu kan, pamor itu muncul istilahnya itu yang tidak dirancang oleh sang empunya. Dan menurut pengertian saya, pamor Tiban itu adalah manifestasi dari doa sang empu yang saking begitu usuknya beliau berdoa, makanya muncullah pamor Tiban, pamor yang dikehendaki oleh alam, bukan sang empunya. Kalau pamor Rekan memang udah dikonsep dari awal, udah dirancang begini, dirancang oleh sang empunya. Ya, maunya gitu. Kayak apa? Pendaringan pekeba ataupun pengkon kayak gitu kan. Itu atau yang bergambar-gambar kayak apa, daun-daun itu ya. Iya, itu pamor Rekan. Pamor Rekan ini masuk pamor Tiban. Nah, perbedaan lain adalah dalam membicarakan Tangguh. Kalau umumnya kalau di Jawa ya nanti dikaitkan dengan umur atau usia kerajaan. Mulai dari era Kediri, terus ke Barat Segalu, terus sampai ke Majapahit, sampai ke Mataram gitu. Ini kenapa ketika Melayu itu tidak diikutkan kerajaannya? Karena kita mungkin kurang ini ya, kurang ada literasi yang memastikan oh ini Tangguh mana kerajaan mana mungkin ya. Mungkin saya sendiri yang kurang memahami tentang literasi tersebut. Tapi untuk seharusnya sih ada. Dan saya yakin ada ya, mungkin ya sekali lagi ini karena literasi, dan mudah-mudahan ada para pemirsa dari wilayah Melayu, Melayu Bugis yang bisa memberikan pandangan kepada kami. Kita ini tukar pikiran, sekaligus juga memperlihatkan kekayaan dari khasanah budaya Tosan Aji Nusantara. Hal lain Ki, barangkali ada sisi-sisi lain yang menjadi pembeda kasarnya antara keris Jawa dengan keris Melayu. Kalau untuk selain ini ya, selain bentuk ini ya, selain bentuk apa rician ini. Kalau saya sih hanya sebatas pemahaman saya untuk sementara saat ini hanya ini, pada rician ya, pada rician gojo yang seperti ini ya. Kalau dari sisi apa material, kalau dari nampaknya sisi, sama ya? Ya sama sih. Kemudian juga tergantung eranya gitu. Iya, kemudian juga apa namanya pamor juga sama ya. Nah ini pamornya ini ada yang bilang ini pamor dari materi pamor Luwu. Luwu itu apa? Luwu itu daerah Sulawesi sana ya. Kan ada daerah yang banyak mengandung nikel ataupun sejenisnya untuk bahan pamor. Ini bukan meteor? Mungkin juga pamer meteor Luwu gitu kan. Oh gitu. Iya juga sih. Andai pun itu adalah iron meteorit yang jatuh, kita juga nggak tahu. Saya pernah ngobrol itu apa batasan lab hanya sampai pada nikel katanya. Tapi ini daerah Luwu dimungkinkan dari sisi warna ya, mungkin. Warna ya. Luar biasa indah kan pemirsa.
dan menjadi ciri khas sendiri. Tapi ininya kayaknya ininya biasanya nggak begini. Ini tampak ini Solo ya, Surakarta. Jadi perkawinan antara Melayu Surakarta. Ininya juga mana nih? Itu ya Surakarta. Surakarta juga. Kerisnya Melayu, ininya Melayu, bungkusnya Surakarta. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Baik, Ki Satrio, barangkali ada pesan buat sahabat-sahabat kita para pecinta Tosan Haji. Ya, saya selalu berharap kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menguri-nguri, melestarikan dan peduli kepada budaya leluhur, budaya peninggalan warisan leluhur kita. Baik, terima kasih Ki Satrio. Sami-sami, Gus. Terima kasih para pemirsa. Mari kita tetap mencintai budaya karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan masukan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.